Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Like a nightmare that's made for me. Don't stop, I want to die too fast. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid career mode kita, dan di sini kita udah memasuki bulan 8 ya, bulan Agustus, dan akhirnya untuk episode kali ini kita udah bakal memulai pertandingan pertama kita di kompetisi kompetitif yaitu La Liga ya. Dan lawan kita saat ini di episode kali ini adalah Espanyol. Seperti yang kalian lihat, untuk bulan ini ada 3 pertandingan La Liga. Yang pertama Espanyol, kemudian ada City Leganes, dan Real Betis di tanggal 28. Oke, jadi mungkin kita langsung aja nih untuk main di pertandingan kompetitif pertama kita menghadapi Espanyol ya. Ya, jadi 3 poin penuh maksudnya sangat penting hari ini. Karena seperti yang kalian tahu, target-target kita yang utama ya pasti La Liga dong. Dan ya kita akhiri bentar-bentar ini. Oke, ada pemain baru nih ke PSG. Dembele dan oke, udah ada yang ngalahin Yota nih. Hernandez dari FC Bayern ke Manchester City. Waduh, 79.200.000 euro. Luar biasa perkembangan transfer ini. Ada cukup banyak kejutan. Gracias por su paciencia. En unos momentos pasaremos a las preguntas. Apakah untuk transfer musim ini ada yang tembus 100 juta euro pembelian pemain dari tim lain? Karena seperti yang kalian tahu, ini bursa transfer musim panas kan itu panjang ya, 2 bulan waktunya. Nggak sama di musim dingin ya kan, cuma sebulan doang, Januari doang itu. Jadi kayaknya bakal ada pemecah rekor lagi nih. Tapi kayaknya belum ada yang ngalahin ini sih pembelian kita ya kan, Mbappe itu loh. Itu tinggi banget. Kayaknya belum ada sih yang ngalahin pembelian Kylian Mbappe ke Madrid. Y con esto termina la rueda de prensa. Gracias por su presencia. Oke, gracias. Ya, jadi pastinya sangat menegangkan nih. Aduh, ini bentar. Kita cek dulu. Ya, tentunya ya saya bakal upayakan sebisa mungkin untuk memenangkan pertandingan pertama kita ini. Kemudian Espanyol, ini berita, cek berita dulu ya. Oh, ini dia. Moussa Dembele. Luar biasa. PSG. 60.700.000 euro ya. Oke, ini saya kayaknya belum ngecek ini siapa yang juara American Challenge Cup nih antara Dortmund dengan PSG. Siapa yang menang? Kita bakal cek dulu nih. Juaranya siapa? Oh, Borussia Dortmund. Gila banget nggak tuh Dortmund? Ya, cukup lega juga ya, karena ternyata yang ngalahin kita memang tim yang memenangkan trofi tersebut. Ini padahal PSG kuat loh, kemarin ini 3-1 dia kalahin Bayern. Oke. Perlu diperhitungkan banget nih Dortmund nanti musim ini. Di pramusim dia bagus banget main, tapi ya lagi-lagi sih karena cuma pramusim doang, jadi nggak terlalu penting-penting amat juga, tapi ya at least dia memenangkan pertandingan tersebut lah. Oke, jadi kita mulai ya. Dan untuk pertandingan pertama di La Liga tentunya di sini Neymar ya. Kita masukin aja Neymar di sini. Mungkin di babak kedua Vinicius kita bakal full pemain inti di sini. Dan kemarin UEFA Super Cup Mbappe udah main ya kan, Rodrigo juga sama, Neymar juga sih. Apakah Vinicius aja dulu nih ganti Neymar? Oh, mungkin bisa sih Vinicius aja ya kita masukin dulu. Mungkin di babak kedua baru Neymar dan Rodrigo Rodrigo masih tetap masuk. Van de Beek, Courtois,
Mendy. Nah, ini Hakimi sih boleh di sini saya masukin. Hakimi, Mendy turun dulu. Alexander Arnold tetap ya. Fabian Ruiz. Untuk gelandang sendiri ini kita masukin aja si Dani Ceballos bisa. Kemudian kayaknya saya nggak perlu ganti back sih. Fabian Ruiz boleh naik. Dan itu aja kali ya. Kita langsung gas aja. Let's go. Oke, dan ini dia kompetisi pertama kita, pertandingan pertama kita di La Liga lagi untuk musim keempat. Hopefully 3 poin penuh hari ini kita bisa petik ya. Matchday pertama, ini dia. Dan anyway, untuk UEFA Super Cup kemarin itu peran dari seorang Donny van de Beek itu luar biasa sekali. Tentu saja juga Kylian Mbappe ya termasuk, karena dia masing-masing mencetak 2 gol. Dan untuk di pertandingan kali ini, pertandingan pertama La Liga, saya berharap, sangat-sangat berharap malah untuk Van de Beek kembali menjadi seseorang yang memang benar-benar pahlawan hari ini. Tentunya Mbappe juga, karena kita bakal ya dia pemain terbaik La Liga gitu loh. Jadi udah kemarin dia cetak gol banyak banget, dan hopefully musim ini juga musim terbaiknya. Oke, untuk formasinya Espanyol sendiri dia pakai formasi 4-4-2 dengan 2 striker pasti, kemudian 4 gelandang, 4 pemain bertahan juga ya. Caleri sama Kazri nih. Oke, kedua tim sudah menuju posisi masing-masing. Dan untuk line up dari Real Madrid ada Andriy Lunin, Hakimi, De Ligt, kemudian Raul Varane, Trent Alexander-Arnold, kemudian Donny van de Beek, Federico Valverde, Paul Pogba, kemudian ada Vinicius Junior, Rodrigo, dan Kylian Mbappe. 3 penyerang kita yang berkulit hitam ini sangat berbahaya tentunya. Pemain ya punya kecepatan luar biasa. Dan ya, yang buat saranin kemarin untuk tempatkan posisinya Mbappe di winger itu, saya kayaknya enggak sih Mbappe di winger, karena winger kita Rodrigo sama Kubo itu udah bagus banget. Dan menurut saya kurang maksimal aja gitu loh kalau Mbappe ditempatkan di right wing, karena sejak awal dulu waktu Mbappe baru masuk ya kita tempatkan dia juga di posisi winger, dan memang dia kurang gitu loh, kurang mencetak gol ya. Oke. Oh, bahaya banget. Oh, Valverde tadi pergerakannya luar biasa untuk menghindari tackle dari... Wah, Vinicius cukup agresif ya. Si Espanyol. Valverde lagi-lagi, good job banget Valverde. Mbappe coba syuting. Yes, Kylian Mbappe 1 gol langsung aja tercipta di menit ke-6. Mantap banget. 3 poin dong, harus 3 poin hari ini, 3 poin penuh. Wah, saya semangat sekali nih untuk pertandingan La Liga. Kena tiang tadi tendangannya, hampir aja nggak gol itu. Oke, 1-0. Nah, anyway kita away ya kan, jadi tentunya bangga banget kalau kita bisa mencetak gol di kandang lawan. Oh ya, walaupun ya lawan kita hanya Espanyol, tapi di La Liga ini nggak bisa dianggap remeh. Semua kita kebanyakan di musim lalu kebanyakan kalah dari tim-tim yang bisa dibilang lemah, bahkan tim terbawah gitu loh, tim papan bawah, bahkan tim yang terancam terdegradasi seperti Malaga kan kemarin. Aduh, itu kocak banget. Mbappe, good job sekali Mbappe, come on. Paul Pogba kasih ke Donny van de Beek, come on Donny van de Beek, balik lagi ke Paul Pogba tuh. Nice, Mbappe lagi-lagi, come on, gila Mbappe coba syuting. Oh my god, belum bisa terjadi gol lagi, gol keduanya Mbappe, sayang sekali. Wah, nampaknya terjadi sebuah pelanggaran tadi. Oke, serangan dari Espanyol cukup berbahaya. Oh, kosong sekali, ada Hakimi di sana. Ah, Donny van de Beek bagus banget Donny van de Beek tadi. Oke, come on Van de Beek, lagi-lagi lari dia. Masih Donny van de Beek.
Paul Pogba. Mbappe kasih ke Rodrigo. Coba shooting Rodrigo. Sekali lagi Rodrigo disundul dan masuk. Rodrigo 2-0. Oke. Ya, udah cukup tenang ya. Udah 2-0 sekarang. Tendangan pertama tadi sempat ditepis dan bola rebound ke Rodrigo lagi dan disundul aja langsung sebelum kipernya terlebih dahulu ya nggak sempat memperbaiki posisi sih itu. Dia emang kesulitan. Seandainya mungkin Rodrigo menendang bola tuh bisa jadi ditepis kan, karena kemungkinan besar bolanya bakal agak ke bawah dan mengenai badannya kiper dari Espanyol. Tapi ini karena disundul jadi agak di atas bolanya dan kipernya memang nggak bisa lompat terlalu tinggi karena posisinya memang lagi sedang di bawah ya. Oke, di menit ke-7 Mbappe dan di menit ke-15 Rodrigo berhasil menambah keunggulan 1 gol untuk Madrid. Dan saat ini Paul Pogba lagi-lagi mendapatkan bola Madrid. Nice banget, masih Paul Pogba kasih ke Valverde. Sisi kanan sekarang ada Rodrigo di sana. Kasih lagi ke Valverde tuh. Pogba maksudnya. Van de Beek. Achraf Hakimi. Balik lagi ke Van de Beek tuh. Paul Pogba kasih ke Mbappe tuh. Mbappe coba mencari celah. Walah, maksudnya Mbappe tadi ke Valverde tapi sayang banget. Malah. Nah, De Ligt bagus banget. Waduh. Out ya, oke. Wah, ditipu saya. Rodrigo tertipu tadi. Alexander Arnold. Weh, bagus sekali pergerakannya. Kurang cermat dia melakukan passing. Melakukan umpan ya tadi. Oh. Nah, wah, Donny van de Beek tadi kurang siap dia menerima umpan dari Kylian Mbappe. Pelanggaran cuy. Townsend, Darder. Oke, Kazri. Oh, Achraf Hakimi tadi. Townsend, Piccini, Vinicius Junior dan bolanya out lagi. Ayo dong, kemana 3 poin pertama ini, kemenangan pertama kita itu penting banget. 3 poin pertama harus kita dapatkan hari ini. Townsend, Piccini. Waduh. Wah. No, jangan biarkan kebobolan. Oke, nice. De Ligt tadi good job. Nah, dapat Kylian Mbappe. Mbappe, bisakah dia berlari dan ayo dong. Bisa dong lolos itu. Mbappe, aduh. What? Oliveira cukup kuat tadi dia. Come on Mbappe. Oke. Vargas. Udah menit ke-33 guys sekarang. Marc Roca, Caleri, Roca. Nice tadi, Rafael Varane. Valverde, aduh. Nah, dapat Mbappe tuh. Mantap sekali, kemana Mbappe? Bisakah lolos? Oh, di tackle. Vinicius, come on. Vinicius Junior. Coba placing. Vinicius Junior, yes. 3-0. 3 penyerang kita mencetak 1 gol masing-masing. Dan udah 3-0 sekarang. Ini baru. Come on Madrid. Oke. Wow. Ya, di menit ke-38 baru juga babak pertama kita udah unggul 3-0. Luar biasa. Tapi jangan senang dulu. Biasanya kayak gini emang tuh. Habis menang besar, ya udah di pertandingan berikutnya kalah. Di musim lalu kayak gitu. Semoga konsisten ya. Nggak apa-apa menang tipis, yang penting menang terus. Nah, lolos lagi. Vinicius Junior kasih ke Donny van de Beek. Donny van de Beek coba syuting. Yes, lagi-lagi 4-0. Di babak pertama, wah kita membantai Spanyol nih.
lolos terus di posisi sayap ya, di posisinya Vinicius sih sering banget. Kali ini gelandang kita yang mencetak gol. Oke, luar biasa Madrid. 4-0 sudah. Caleri, Oliveira, Darder, Varane, Rodrigo. Wah, Rodrigo tadi mencoba menggocek tapi sayang sekali gagal dilewati. Ada Hakimi di sana. Federico Valverde. Astaga, Valverde, kenapa jadi error gitu passingnya? Caleri, oh my god, berbahaya. Delik. Dan itu dia, bagus sekali tadi Delik. Half time sekarang. Dan oke, kita lihat Leganes kalah juga 2-1 dari Levante. Villarreal berhadapan dengan, aduh siapa tadi? Getafe ya? Oke, kick off babak kedua kita mulai. Donny van de Beek, Paul Pogba. Nampaknya pemain-pemain Madrid lebih siap nih di musim ketiga ya. Oke, Alexander Arnold. Arnold, come on. Donny van de Beek. Oke, bagus sekali tadi. Valverde. Oh, Valverde jangan dibiarkan. Oh, untung aja cuy. Oke, Hakimi. Wah, udah bagus tuh itu. Oh, ininya apa namanya? Umpan crossingnya tadi udah bagus loh, cuman kipernya keburu maju dan mengamankan bola. Oke, Donny van de Beek sekarang. Van de Beek. Oke, Rodrigo coba syuting jaraknya. Rodrigo sayang sekali masih belum bisa. Kiper dari Espanyol masih mampu menangkap tendangan dari Rodrigo. Alexander Arnold sekarang. Masih Arnold kasih ke Donny van de Beek. Donny van de Beek coba syuting. Donny van de Beek, 2 gol dari Donny van de Beek. Gila, gelandang ini mantap sekali. 5-0, waduh. Bro. Wah. Good job. Caleri, Oliveira, Kazri, Townsend, Hakimi, kasih trouble ke Vinicius Junior. Vinicius cepat sekali, Vinicius. Mohon Vinicius Junior. Paul Pogba. Waduh, terlalu terburu-buru tadi Pogba untuk melakukan shooting. Aduh, terburu-buru sekali Pogba. Harusnya masih bisa tadi dikasih ke rekan-rekan pemain Madrid. Kylian Mbappe. Wah, astaga. Gagal boy. Gagal cetak brace. Oke, saya bakal ganti pemain dulu nih. Udah menang besar juga kan kita, jadi ya kasih kesempatan aja Luka Jovic nih main. Kemudian Valverde saya istirahatin dulu, ganti Fabian Ruiz. Di sini Fabian Ruiz saya bakal jadikan CDM ya. Di sini selama Casemiro cedera. Kemudian siapa lagi kita ganti ini? Paul Pogba maybe ya, kita ganti aja Pogba dulu dengan Dani Ceballos. Itu aja. Dan kalau gitu ini Neymar bakal istirahat sih. Karena udah menang besar juga kita. Udah 5-0 dan Caleri,
Azri. Oke, wih, pergerakannya Dani Ceballos. Gila. Wih, Rodrigo. Ayo dong Rodrigo. Masih Rodrigo tuh. Lolos dong dia, nice. Oke, Rodrigo. Come on Rodrigo. Aduh, Rodrigo. Rodrigo, masih Rodrigo. Oke. Rodrigo, come on. Rodrigo. Waduh, lama banget dia dribble bola. Masih ditepis. Oke, pergantian pemain dari Espanyol. Marc Roca ya diganti. Fabian Ruiz. Dan disundur oleh Delik tadi. Waduh. Wah. Hampir aja lolos tadi dia. Aduh, ini kalau bajunya kena matahari nih jadi susah ngebedain gitu. Bajunya Espanyol sama ini Madrid. Rodrigo, come on, Rodrigo. Bisa kamu cetak beres, Rodrigo. Yah, kenapa diumpan? Aduh. Vinicius, Donny van de Beek di sana. Aduh, Dani Ceballos kenapa nggak dikejar? Alexander Arnold. Oke, Arnold. Masih Arnold mencoba. Arnold. Wah. Vargas. Delik. Aduh. Pelanggaran lagi. Oh, waduh, gila Lunin, hampir aja. Itu keras loh. Untung aja Lunin masih bisa nepis. Oke. Vinicius, come on, bisa nih lari. Ayo. Rodrigo. Walah. Oke. Ini Van de Beek. Van de Beek. Hat-trick dong. Oh, hampir aja. Hampir. Hat-trick Donny van de Beek. Walah. Ya. Delik bagus sekali tadi. Fabian Ruiz out lagi bolanya. Arnold, Dani Ceballos. Lukajovic. Dani Ceballos tuh. Ceballos dan sekali lagi Dani Ceballos. Dani Ceballos coba syuting. Dani Ceballos, oh my god, tendangannya. Dani Ceballos. Nah, aduh, gila tendangannya. Wah, itu tuh. Tendangan super dari Dani Ceballos di luar kotak penalti dan langsung merobek gawang dari Espanyol. Wah. Oke, jadi gelandang kita ada Van de Beek dan Dani Ceballos yang mencetak gol ya. Gila. Mungkin mantap nih. Ini gelandangnya Madrid udah mantap semua lah ya. Jadi saya rasa nggak perlu lah kita datangin pemain lagi untuk, mendingan kembangin pemain muda aja. Nanti yang pemain-pemain muda yang potensial itu. Lagian usianya masih cukup. Ini sih Dani Ceballos kan masih 25 kayaknya kalau nggak salah. Ini sih yang saya takutkan kalau misalnya ada cedera. Oke. Alex Lopez. Tapi kalau Casemiro cedera itu menurut saya masih belum terlalu ngaruh apa-apa sih, karena masih cukup banyak pemain kita. Ingat ada Paul Pogba sama Fabian Ruiz yang bisa jadi CDM. Ada Valverde. Oke. Nah, Vinicius Junior. Kerja sama luar biasa dari pemain Madrid. 7-0. Gila, menang besar banget. Padahal tadi di awal saya deg-degan banget gitu loh.
Nih Spanyol juga. Kemarin kalau nggak salah kita pernah imbang kayaknya dengan Spanyol nih. Atau kita menang besar juga ya di musim lalu. Tujuh 0 bro. Wow, jadi 2 gol nih masing-masing ya. Waduh, nggak ada yang hat-trick apa? Vichy ini. Oke, Alex Lopez. Dan itu dia, full time. Yes, 3 poin pertama dan clean sheet. Wow, luar biasa Madrid. Oh, Vinicius kayaknya jadi man of the match nih. Iya sih, karena beberapa peluang kita itu tercipta memang dari Vinicius gitu loh, berkat Vinicius juga. Kita lihat dulu nih, benerkah? Iya kan, 10. Wah, sempurna. Kita punya 15 shot, 11 shot on target, dan position sama 50%. Shot on target ada dari Spanyol ada 1. Oke, kemudian Van de Beek 9,5, tinggi banget juga ya. Mbappe 94. Dan ya, kita hadir dulu post match karena ini pertandingan pertama La Liga, jadi post match interview kita hadir aja dulu. Levante 3-1 ya atas Leganes, dan Getafe belum ada hasilnya nih dengan Villarreal. Le agradecemos su atención, así como que haya aceptado contestar a estas preguntas. Oke. Ya, kita jawab aja nih. Walaupun bukan sebenarnya. Kalau di pramusim kemarin itu kan Jovic memang kita masukin karena cuma dia doang yang jadi opsi gitu loh. Luka Jovic ya, Mbappe sama Lautaro kan lagi nggak bisa dimainkan pada waktu itu. Tapi memang dia hebat kok, Luka Jovic ini termasuk pemain yang luar biasa. Van de Beek. Oh iya, kemarin saya bilang saya bakal perbaharui kontrak ya di episode hari ini. Ya berarti saya lupa tadi. Jadi berarti next episode aja kita perbaharui kontraknya beberapa pemain. Dan mungkin gak ada pertandingan ya untuk episode selanjutnya dulu. Kita bakal perpanjang dulu beberapa kontrak pemain-pemain kita. Dan ya, untuk di posisi pertama La Liga kita, di posisi pertama pastinya Real Madrid ya, karena kita berhasil menang dan mencetak gol yang sangat besar. Kalau Barcelona ini dia menang juga, tapi dia punya gol hanya 4 gitu loh. Menang besar juga sih, 4-0 itu. Cuman Madrid lebih besar, dan Athletic Club juga menang cukup besar, 4-1 sih. Atletico di Madrid juga sama. Oke. Jadi kita cek dulu beritanya sebelum kita lanjut lagi. Ini bakal saya langsung record sih untuk episode selanjutnya. Mana nih? Udah gak ada ya? Oh, itu tadi player ini midfield. Oh, Pogba sama Fabian Ruiz. Nah, ini juga yang banyak di kolom komentar nih. Kevin De Bruyne ya. Pengen datangin katanya dari City. Usianya berapa sih kalau Kevin De Bruyne ini? 28 Juni ulang tahunnya ya, 91. Oke, udah lumayan tua sih sebenarnya ya, 91 itu. Kalau sekarang di 2020 berapa ya sekarang? 2022 ya. Udah lumayan tua sih berarti. Oke, jadi itu dia aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Halo Madrid.